Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fadila Ayuni dengan nomor NIM 22017069 dari Prodi Sastra Indonesia. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi keempat tentang konsep dan pengelompokan linguistik mikro beserta contohnya. Yang B, konsep dan ruang lingkup kajian sosiolinguistik dan psikologi linguistik beserta contohnya. Video ini saya buat untuk memenuhi UTS pada mata kuliah pengantar linguistik. Baik, langsung saja kita masuk pada materinya. A. Konsep dan pengelompokan linguistik mikro. Linguistik mikro adalah bidang linguistik yang mempelajari bahasa dalam arti sempit. Artinya, bahasa dalam kedudukannya sebagai fenomena alam yang berdiri sendiri. Bidang ini mengarahkan kajiannya pada suatu bahasa tertentu dan struktur internal suatu bahasa tertentu atau struktur internal bahasa pada umumnya. Pengelompokan linguistik mikro yaitu yang pertama, fonologi. Fonologi adalah subdisiplin ilmu linguistik yang mempelajari bunyi bahasa secara umum, baik bunyi yang memperdulikan arti atau fonetik maupun tidak atau fonemik. Menurut Cair tahun 2009 halaman 1, fonologi adalah ilmu tentang perbendaharaan bunyi-bunyi atau fonem bahasa yang didistribusinya. Fonologi diartikan sebagai kajian bahasa yang mempelajari tentang bunyi-bunyi bahasa yang diproduksi oleh alat ucap manusia. Bidang kajian fonologi adalah bunyi bahasa sebagai satuan terkecil dari ujaran dengan gabungan bunyi yang membentuk suku kata. Sebagai contoh, orang Jawa saat menyebutkan kata contoh, ada unsur yang hilang yaitu huruf H. Harusnya contoh menjadi contoh. Contoh dalam bentuk kalimatnya sebagai berikut. Budaya Timur memang kontras dengan budaya Barat, contohnya dalam hal berpakaian. 2. Morfologi. Morfologi yaitu subdisiplin ilmu linguistik yang cakupannya pembahasannya tentang kata dan kelompok kata. Morfologi juga termasuk menyelidiki struktur kata, bagi bagian-bagiannya dan cara pembentukannya. Carstairs tahun 2002 mendefinisikan morfologi sebagai cabang ilmu linguistik yang mengidentifikasikan satuan-satuan dasar bahasa sebagai satuan gramatikal. Morfologi mempelajari seluk-beluk bentuk kata serta pengaruh perubahan-perubahan bentuk kata terhadap golongan dan arti kata. Atau dengan kata lain dapat dikatakan bahwa morfologi mempelajari seluk-beluk bentuk kata serta fungsi perubahan bentuk kata itu, baik fungsi gramatik maupun fungsi semantik. Dalam ilmu morfologi terdapat morfem yaitu bagian terkecil dari sebuah kata. Contohnya, kata kucing-kucing merupakan bagian dari proses morfologi pengulangan utuh. Satu kata kucing menandakan hewan bulu berkaki 4, sedangkan dua kata kucing menandakan bahwa hewan tersebut berjumlah lebih dari satu. Ketiga, sintaksis. Sintaksis adalah ilmu mengenai prinsip dan peraturan untuk membuat kalimat dalam satuan alaminya. Sintaksis juga menyelidiki satuan-satuan kata dan satuan-satuan lain di atas kata. Hubungan satu dengan lainnya dengan cara penyesuaiannya. Cair tahun 2007 halaman 206 mengatakan bahwa sintaksis adalah cabang ilmu linguistik yang membicarakan kata dalam hubungannya dengan kata lain atau unsur-unsur lain sebagai suatu satuan ujaran. Dalam sintaksis yang biasa dibicarakan adalah struktur sintaksis, mencakup masalah fungsi, kategori, peran sintaksis, satuan sintaksis, dan berupa frase, kalimat, dan wacana. Sebagai contoh, saya berangkat dari pukul 7 pagi. Secara sintaksis, kalimat tersebut terdiri atas komponen saya sebagai subjek, berangkat sebagai predikat, dan dari 7 pagi sebagai keterangan. Kata saya merupakan subjek kalimat yang berupa kata benda atau nomina. Sementara itu, kata berangkat merupakan predikat kalimat tersebut yang berupa verba atau kata kerja. Adapun dari pukul 7 pagi merupakan keterangan kalimat yang berbentuk sebuah frasa. Poin keempat yaitu semantik. Semantik yaitu cabang linguistik yang mempelajari arti atau makna yang terkandung pada suatu bahasa, kode atau model lainnya, baik bersifat leksikal, gramatikal, ataupun kontekstual. Dengan kata lain, semantik adalah pembelajaran tentang makna. Semantik biasanya dikaitkan dengan dua aspek lain, yaitu sintaksis, pembentukan simbol kompleks dari simbol yang lebih sederhana, serta pragmatika, penggunaan praktis simbol oleh komunitas pada konteks tertentu. Contohnya yaitu kodok. Dalam bahasa Sunda berarti mengambil sesuatu dari sebuah lubang yang dalam, sedangkan dalam bahasa Indonesia berarti kata. Poin B,
Konsep dan ruang lingkup kajian sosiolinguistik dan psikolinguistik. Yang pertama, sosiolinguistik. Sosiolinguistik merupakan ilmu yang mengkaji pengaruh budaya terhadap bahasa yang digunakan pada masyarakat. Elemen pada ilmu interdisipliner ini budaya, bahasa, dan masyarakat. Sosiolinguistik mengkaji bahasa sebagai alat komunikasi atau interaksi antara kelompok atau masyarakat satu dengan yang lainnya. Dittmar tahun 1976 dalam Cair dan Agustina tahun 2014 halaman 5 memaparkan bahwa pada penelitian sosiolinguistik terdapat 7 elemen yang merupakan masalah utama yang dikaji dalam sosiolinguistik. Beberapa 7 aspek tersebut yaitu yang pertama identitas sosial penutur, kedua identitas sosial dari pengedar yang terlibat dalam proses komunikasi, ketiga lingkungan sosial tempat proses komunikasi, keempat, analisis sinkronik dan diakronik dari dialek sosial. Yang kelima, penilaian sosial yang berbeda oleh penutur akan berperilaku bentuk-bentuk ujaran. Keenam, tingkatan variasi ragam linguistik. Yang ketujuh, penerapan praktis dari penelitian sosiolinguistik. Sedangkan Al-Wasilah tahun 2008 berpendapat bahwa sosiolinguistik dibagi menjadi 5 sudut pandang pemakaian bahasa, yaitu yang pertama stilistika, yang kedua pragmatik, yang ketiga analisis wacana, yang keempat etnografi komunikasi, dan yang terakhir variasi bahasa. Contoh dari sosiolinguistik yaitu di daerah pedesaan ada banyak istilah seperti tai hiang atau karat yang tidak biasa digunakan di daerah perkotaan. Poin kedua yaitu psikolinguistik. Krida Laksana dalam Liswani tahun 2008 mendefinisikan bahwa psikolinguistik merupakan ilmu interdisipliner yaitu psikologi dan linguistik. Psikolinguistik mempelajari hubungan antara bahasa dengan perilaku dan akal budi manusia. Psikolinguistik mengkaji bagaimana proses psikologi berlangsung pada saat seseorang mengucapkan kalimat-kalimat yang didengarnya ketika berkomunikasi dan bagaimana kemampuan berbahasa diperoleh pada saat berkomunikasi. Psikolinguistik meliputi proses kognitif yang 8 kajian psikolinguistik bisa menghasilkan kalimat yang mempunyai arti dan benar secara tata bahasa dari perbendaharaan kata dan struktur tata bahasa, termasuk juga proses yang membuat bisa dipahaminya ungkapan, kata, dan sebagainya. Ruang lingkup kajian psikolinguistik antara lain yang pertama, kompetensi, yaitu proses bahasa dalam komunikasi dan pikiran. Yang kedua, akuisisi, yaitu pemerolehan bahasa. Dalam hal ini, psikolinguistik mengkaji bagaimana proses yang berlangsung dalam otak seseorang atau anak ketika ia memperoleh bahasa pertamanya atau bahasa ibu. Ketiga, performansi, yaitu pola tingkah laku berbahasa. Yang keempat, asosiasi verbal dan pemerolehan makna. Yang kelima, proses bahasa pada orang abnormal. Dan yang terakhir, persepsi ujaran dan kognisi. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.